disimpulkan, silakan disimpulkan hasil diskusikannya. Tadi ada 2 tanggapan dan ada 1 pertanyaan dari singkat. Budaya baru. Ya. Nah, siapa yang berbicara? Menyimpulkan. Ya, silakan. Yang lain diperhatikan. Dibuat catatan masing-masing ya hasil diskusi hari ini ya. Jadi kesimpulannya kita itu harus mempunyai sikap toleransi antar sesama budaya, agama dan lain-lain. Dan juga kita harus merangkul supaya agar lebih menjadi lebih baik dan berteman interaksinya dan juga menerima budaya baru. Oke, kasih aplaus buat kelompok 3. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ya kelompok 3 ya. Jelas dan baik hari ini ya. Nah, selesainya dari diskusi kelompok 3, selesailah materi kita hari ini. Nah, kalau sudah selesai, ada pertanyaan kah? Oh iya nih. Buat penutup, Ibu ini pertanyaan dulu nih. Coba kalian berikan contoh di daerah tempat kalian itu dari pluralitas bentuknya. Boleh bentuk pluralitas agama, juga boleh juga bentuk pluralitas seni atau budaya. Di tempat tinggal kalian, coba siapa yang bisa memberikan Ibu 1 contoh? Saya, Bu. Wah, ya silakan. Sebutkan namanya, Nak. Saya Muhammad Abdillah Faiz dari kelompok 3 ingin memberikan contoh pluralitas Pluralitasnya mana bentuknya? agama. Agama, ya. Jadi Bu, di tempat tinggal saya ada keluarga Kristen dan kebetulan juga rumah keluarga itu di sampingnya ada musola. Dan keluarga itu tidak protes kalau misalnya ada pengajian, azan, dan kami pun menghargai mereka walaupun mereka sholat di hari Minggu, pergi ke gereja, Gereja ya, karena jadi Kristen ya. mereka itu enjoy. Nyaman dia ya. Oke. Itu dekat rumahnya dengan Faiz atau agak jauh? Dekat Dekat ya, 1 lorong. Di mana Nak tinggalnya? di Jalan 6. Di Jalan 6 di Mariana ya? Iya. Ya. Terima kasih Faiz. Nih, silakan duduk. Kasih aplaus buat Faiz. Ada contoh temannya bentuknya. Menurut kalian benar nggak contoh Faiz ini? Faiz bilang di lorong dia di Jalan 6 itu Mariana ada non Muslim Kristen tadi ya Faiz ya? Iya, Bu. Nah, Kristen. Kebetulan rumahnya ini berdekatan sebelahan dengan musola atau masjid. Kalau musola masjid berarti beridentik dengan suara apa? Azan, ngaji. Dan ternyata ya, dia udah keberatan tuh dengan suara-suara itu. Dan ternyata mereka saling toleran ya. Itulah maksudnya pluralitas. Nah, jadi cukup jelas dari materi pluralitas kita hari ini, Nak? Jelas? Nah, kalau jelas, mari kita simpulkan ya. Kita simpulkan materi hari ini. Kita belajar tadi dari pembukaan, kemudian tanya jawab, ada video, kemudian ada soal. Oh ya. Ada kelompok Emajuh ya. Nah, oke.
menyimpulkan sebelum kita sama-sama menyimpulkan? Masih ada yang ingin bertanya? Ada? Nih, ya silakan. Sebutkan namanya, Nak. Saya Ahmad Munadi dari kelompok 1. Ya, siapa namanya? Ahmad Munadi dari kelompok 1. Munadi. Yang ngapain? Kelompok 2, 4, Munadi dengan Bu, apakah kita sebagai warga negara Indonesia harus menguasai semua agama dan budaya di Indonesia? Oke, terima kasih. Cantik sekali pertanyaan kasih atas dulu Mbak Munadi. Ini pertanyaan temannya nih. Ya. Kita di Indonesia ini kan tadi banyak ada tentang agama ya. Pertanyaan Munadi, apakah kita sebagai WNI warga negara Indonesia harus menguasai semua agama itu? Harus menguasai semua budaya. Banyak ribuan budaya ya di Indonesia. Sebelum Ibu jawab, adakah yang mau bantu jawab dari pertanyaan teman kita? Ya, terima kasih. Silakan menyebutkan nama asal kelompoknya ya. Nama saya Sinta Triani dari kelompok 4. Jawabannya, tidak juga. Karena kita tidak harus menguasai, tapi setidaknya kita harus tahu agama dan budaya di Indonesia. Oke, terima kasih. Kasih atas pertanyaannya. Ada lagi nggak? Sebelum Ibu simpulkan, yang ingin menambahkan jawaban untuk Munadi, biar Munadi jelas. Saya Bu, Iya, silakan. Indri Saputri Sebutkan namanya. Indri Saputri dari kelompok 2. Memang kita harus mempelajari semua budaya yang ada di Indonesia, sehingga kita tahu berapa jumlah perbedaan yang ada. Dengan begitu kita akan tumbuh sikap cinta terhadap perbedaan yang ada. Oke, terima kasih. Bagaimana kita kembalikan kepada temannya yang Munadi. Di sini ada 2 jawaban temannya. Ya, jadi intinya dari 2 teman itu menjawab kita harus tetap menguasai ya, walaupun tidak benar-benar kuasai materi agama itu, setidaknya kita tahu informasinya sebagai pengetahuan kita. Jadi kalau secara agama makhluk Tuhan itu harus berilmu. Kita beribadah pun harus berilmu. Kayak kita muslim sholat, kalau tidak punya ilmu, jangan-jangan nanti 6 rakaat. Ya, jangan-jangan nanti rukunya 10 rakaat. Jadi harus ada ilmu untuk mempelajari tata cara agamanya. Jadi kita harus tahu nih, oh agama Buddha tadi kitab sucinya apa, ya, hari rayanya apa, sebagai ilmu pengetahuan kita sendiri Munadi. Bagaimana? Jelas? Jelas ya yang lain jelas? Jelas. Oke, bagus sekali Kak saat ini ya. Menyenangkan hari ini Kak pelajarannya dan bagaimana? Menyenangkan ya. Kalau menyenangkan, ayo bantu Ibu kita simpulkan materi selama 2 jam ya kita ya, 2 jam. Ya, siapa yang ingin bantu Ibu menyimpulkan? Saya Bu. Oke, silakan. Cinta lagi nggak masalah Cinta ya. Ya. Yang lain didengarkan, dia dicatat masing-masing sama kesimpulannya. Yang pertama kita mempelajari tentang pengertian pluralitas. Yang dimana pengertian pluralitas itu adalah perbedaan-perbedaan yang ada di suatu daerah. Yang kedua kita belajar tentang bentuk-bentuk pluralitas. Yang pertama ada keragaman agama, yaitu contohnya agama berbagi-bagi menjadi 6, yaitu agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang kedua kita belajar tentang kebudayaan, keragaman budaya. Contoh macam-macam keragaman budaya di Indonesia adalah pakaian adat, rumah adat, teater, aksara dan drama, tarian, lagu, musik, dan yang terakhir seni pertunjukan. Oke, terima kasih. Kasih aplaus dong buat temannya saya. Ya, sebelum Ibu tutup, kita refleksi ya. Jadi, refleksi hari ini, terima kasih, aktif sekali ya, kaliannya 87 ya. Dan Ibu harap kaliannya 7 pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita ada berapa tadi? Tujuan pembelajaran kita ada berapa? Ada 2. Yang pertama, kalian mampu apa tadi disebutnya Cinta? Menganalisis tentang pluralitas agama. Sudah jelas sama Cinta tadi. Yang kedua, menganalisis bentuk budaya. Oke, terima kasih. Nah, Ibu ada
penjelasannya. Kalau B, optionnya penjelasannya apa? Cukup jelas? Kalau pekerjaan rumah berarti dikerjakan di rumah. Jangan sampai di sekolah ya. Jelas. Oke, sebelum kita tutup materi pembelajaran kita, ada kalanya kita berdoa ya. Ketua kelas siapa tadi ketua kelas? Nah, disiapkan dulu. Kalau belum siap jangan diajak doa. Silakan diringkasin bukunya. Siap-siap kita pulang. Kita doa. Siap itu berarti siap-siap. Simpan semua bukunya. Siap-siap. Faiznya kita berdiri. Bila sudah siap belum? Kalau sudah siap dan baca doa baik. Ini maksudnya bukan benar-benar yang siap itu dulu ya, untuk direkam dulu. Marilah kawan-kawan kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa, silakan berdoa. Doa selesai. Siap.